Diawali dengan diperlihatkan seorang wanita yang bernama Allison, yang terbangun dari pingsannya di sebuah basement. Dan di dekatnya, terdapat beberapa jasad wanita lainnya. Mereka semua ini adalah korban penculikan dari seorang psikopat, yang para korbannya akan dibunuh terlebih dahulu sebelum dibawa kemari. Tetapi keberuntungan berpihak pada Allison, yang dirinya ternyata masih hidup, setelah perutnya dicucul oleh psikopat itu. Ia menemukan ponsel milik salah satu korban di sana, dan Allison langsung mencoba menghubungi bantuan. Tetapi sayangnya, sinyal di sini sangat lemah, sehingga ia tak bisa menghubungi siapapun. Dalam keadaan terluka, Allison pun langsung ngesot menuju ke tangga basement, dengan menahan rasa sakitnya. Namun tiba-tiba, terdengar suara hentakan kaki dari atas, dan Allison segera kembali ke posisi awal. Di sana muncullah sesosok psikopat tersebut, yang sedang melakukan sesuatu di mejanya. Kemudian psikopat itu langsung membawa salah satu jasad di sana, yang entah apa yang akan dia lakukan. Untuk sementara, psikopat itu telah pergi dari basement ini, dan Allison pun langsung kembali bangun. Ia kini akan menuju ke meja milik psikopat itu, yang dirinya berencana akan menjahit perutnya yang terluka dengan benang. Dengan menahan rasa sakitnya yang sangat perih, akhirnya Allison berhasil menjahit lukanya. Tanpa diduga, ternyata masih ada satu wanita yang masih hidup. Wanita itu bernama Emily, dan Allison menyuruh dia untuk tetap tenang, agar suaranya tak terdengar oleh psikopat itu. Di sini mereka berdua saling menceritakan tentang kronologi psikopat itu menculiknya, dari Allison yang tertangkap di saat pulang dari kantornya, dan Emily yang tertangkap di saat selesai berbelanja di mall. Emily yang ketakutan, memohon pada Allison untuk membantu membawanya pergi dari sini, mengingat dirinya saat ini memiliki suami dan 3 anak, yang sedang menunggu kepulangannya. Allison berjanji, akan berupaya untuk mencari cara, agar mereka bisa segera keluar dari tempat ini dengan selamat. Emily kini juga merasa kesakitan, akibat luka di perutnya itu yang cukup parah. Sama halnya yang telah dilakukan dirinya, Allison akan mencoba menjahit lukanya itu juga. Allison? Emily, I'm here. Just give me a sec. I think that... Tetapi belum sampai mengambil jarum dan benangnya, Emily pun kembali pingsan. Di saat itu, terdengar suara hentakan kaki dari psikopat itu, yang akan kembali menuju ke basement. Psikopat itu kembali membawa salah satu korbannya itu lagi. Tetapi langkah dia pun terhenti, ketika melihat kaleng lem itu tumpah, yang mengenai sepatunya. Dia pun kembali ke mejanya, untuk memeriksa barang-barang di sana. Lalu matanya itu pun tertuju pada sebuah jarum yang terdapat bekas darah. Ia menduga, jika pasti ada salah satu korbannya yang masih hidup, dan habis menjahit lukanya itu. Ia pun kembali menuju para korbannya, dengan membawa pisau. Allison benar-benar sangat cemas, ketika psikopat itu datang mendekati dirinya, dan tepat berada di hadapannya. Tepat di saat itu,
Emily pun kembali siuman dari pingsannya. Dengan ini, akhirnya Emily pun tumbang seketika, dan psikopat itu kembali pergi, dengan membawa jasad wanita yang kedua. Setelah dirasa aman, Allison kembali bangun, dan ia harus menerima kenyataan, melihat Emily yang kini benar-benar matoy. Lalu terdengar suara dering dari ponsel milik Emily, yang itu panggilan dari suami Emily yang bernama Michael. Hello? Where are you right now? Are you okay? Is that want to pick you up right now? Di sini Michael benar-benar panik, karena Emily tak kunjung pulang dari kemarin. Allison pun tak bisa berkata jujur dengan kondisi istrinya sekarang, dan ia meminta Michael untuk segera menghubungi polisi tentang penculikan ini. Karena sinyalnya putus-putus, ia segera berjalan menuju ke tangga, tetapi Michael telah menutup teleponnya. Lalu Allison mencoba melihat kondisi di luar ruangan, melalui lubang pintu itu. Dengan berbekal senter yang ia temukan di sini, ia pun mencoba menelusuri setiap sudut di ruangan basement ini. Di sana, ia menemukan sebuah jendela yang tertutup oleh papan kayu, dan ia pun mencoba untuk membukanya. Belum selesai dengan itu, tiba-tiba lampu basement mulai menyala, pertanda psikopat itu akan kembali datang menuju kemari. Kini giliran jasad dari Emily, yang akan dia bawa menuju ke atas. Tetapi belum saja psikopat itu meninggalkan ruangan, tiba-tiba ponsel milik Emily kembali berbunyi, yang hal itu tentu didengar oleh psikopat. Psikopat itu pun kembali masuk ke ruangan basement, dan menuju ke sumber suara, yang ponselnya itu berasal dari kantong celana Allison. Tanpa merasa curiga satupun, psikopat itu pun kembali ke atas, dengan membawa jasad Emily. Di basement kini tersisa hanya satu jasad wanita itu saja, dan kini Allison harus kehilangan ponsel milik Emily yang telah rusak. Ia pun mengambil tas milik wanita itu, yang hanya berisi sebatang coklat, dan ia pun langsung memakannya juga. Kini ia harus mulai berpikir, bagaimana dirinya bisa keluar dari tempat ini. Tanpa ia sadari, kondisi dirinya kini telah diintai oleh psikopat itu. Ternyata itu hanyalah mimpinya. Di meja itu, Allison menemukan sebuah obeng, dan ia pun langsung menggunakannya untuk membuka baut pada kayu di jendela tadi. Setelah berhasil dibuka, sayang sekali, jendela itu masih tertutup oleh ventilasi besi, sehingga dirinya tak bisa keluar begitu saja dari basement ini. Lalu ia melihat langkah kaki psikopat itu, yang dia pun langsung kembali menuju basement ini. Sangat disayangkan, psikopat itu malah memilih membawa jasad dirinya untuk dibawa keluar. Allison yang tak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa pasrah, dirinya dibawa oleh psikopat itu. Dan kini di basement, hanya tersisa jasad wanita itu saja. Psikopat itu membaringkan Allison di sofa rumahnya. Setelah dirasa aman, Allison mencoba melihat sekelilingnya, yang di sana terdapat make up wanita, boneka manekin, dan beberapa foto wanita. Tak lama, psikopat itu pun kembali, lalu ia melepaskan celana dan tank top Allison, yang psikopat itu akan menggantikannya dengan pakaian yang baru, dan memakaikan sepatu hak tinggi padanya. Tak hanya itu saja, psikopat itu juga merias wajah Allison, yang ternyata dirinya berencana membuat penampilan Allison mirip dengan wanita yang bernama Helena.
Psikopat itu membawa Allison ke sebuah meja makan, yang di sana ternyata sudah ada beberapa jasad wanita tadi, yang telah diriasi oleh psikopat itu. Entah apa tujuan sebenarnya dari psikopat itu, melakukan hal ini pada mereka semua. Lalu psikopat itu mulai menyalakan proyektor, disertai dengan iringan musik di piringan hitam, yang gambar itu menampilkan dirinya dan orang tuanya, di saat masih kecil. Setelah psikopat itu pergi, Allison yang dari tadi sangat haus, ia pun langsung meminum jus jeruk itu. Sejenak, ia melihat beberapa slide foto di sana, yang semua itu menampilkan beberapa foto dari masa kecil psikopat itu, yang semua wajahnya telah dicoret. Allison hanya benar-benar bingung, apa maksud dari semua ini? Psikopat itu kembali datang, dan ia membawa ibunya yang bernama Lorraine, yang kini berada di kursi roda, dan mulutnya juga menggunakan oksigen. Allison mencoba memperhatikan Lorraine, yang ternyata dia masih hidup. Melihat penampilannya mirip dengan Helena, ia pun mengira jika Allison adalah Helena. Seketika itu, Lorraine tiba-tiba mendadak menjadi tak waras, yang seolah-olah dirinya mulai teringat dengan masa lalu buruknya itu. Tak lama, psikopat itu kembali datang, dengan membawa kue ulang tahun dengan satu lilin, yang dirinya ternyata bermaksud mengadakan ulang tahun dari ibunya, dengan skenario seperti yang ada di fotonya itu, dengan mengumpulkan beberapa jasad wanita, yang dirinya maksud sebagai tamu undangannya itu yang telah tiada. Tetapi di saat itu, Lorraine berkata, jika Helena telah kembali datang ke rumahnya. Perkataan itu membuat psikopat sekilas melihat gelas jus jeruk tadi terdapat bercak darah. Mengira jika Allison ternyata masih hidup, ia pun langsung mengeluarkan pisaunya. Don't come any closer. Always, that's it. Allison mengancam akan membunuh ibunya jika berani menyerang dirinya. Lorraine pun menyuruh anaknya untuk segera menangkap Allison. Stop! Ia mencoba untuk membuka pintu rumahnya itu, tetapi sayangnya, pintu itu ternyata terkunci. Lalu di meja itu, terdapat sebuah telepon, dan ia pun langsung segera menghubungi 911 secepatnya. 911, what's your emergency? Captain, I'm wounded. Setelah terhubung, Allison langsung memberikan informasi dirinya yang saat ini sedang diculik. Beberapa saat setelah dilacak, petugas itu telah menemukan lokasi Allison berada, yang dirinya berada di sebuah perladangan jagung, yang berada sejarak 40 kilo, dari lokasi kota Allison tinggal. Petugas itu telah menghubungi polisi terdekat, dan ia meminta Allison tetap terhubung dengan panggilan ini, sampai polisi tiba. Untungnya, Allison berhasil mencucul kaki psikopat itu, dan ia bisa terlepas darinya. Ia mencoba membuka pintu belakang di ruang makan, tetapi juga tetap terkunci. Psikopat itu telah mengunci semua pintu di rumahnya, dan kuncinya kini sedang dirinya pegang. Di dalam situ terdapat Lorraine, dan ia mengatakan, jika Allison tak akan bisa lolos dari kejaran anaknya. Allison pun bertanya, mengapa mereka berdua tega melakukan ini padanya, padahal dirinya sama sekali tak berbuat kesalahan apapun pada keluarga mereka. Lorraine yang memang sudah pikun berkata, jika Helena dulu membuli dirinya, karena perselingkuhan dari suaminya, bahkan Helena juga sengaja menyembunyikan kabar perselingkuhannya itu dari dirinya, yang hal itu membuatnya makin sakit hati, karena merasa dikhianati olehnya. Allison pun menegaskan pada Lorraine, jika dirinya bukan Helena, dan ia sama sekali tak ada sangkut pautnya dengan permasalahan keluarga ini. Those other behind my back. Lorraine yang tak peduli, ia kini bersama anaknya akan membalas dendam terhadap perbuatan Helena itu. Di saat itu juga, psikopat itu mencoba mendobrak pintunya. Lorraine terus akan mengancam Allison yang dikira Helena, jika kali ini dirinya tak akan membiarkannya hidup dengan bahagia, dan ia harus mendapatkan hukuman atas perbuatannya itu.
my sin. Finish you. Psikopat itu kehilangan jejak dari Allison, yang saat ini dirinya sedang bersembunyi. Di basement, ia melihat separuh badan Allison yang terbaring di lantai, tetapi saat diperiksa, itu ternyata jasad dari wanita tadi yang masih berada di basement. Dengan cuculannya itu, membuat psikopat itu pun akhirnya tumbang seketika. Allison pun membuka pintu rumahnya dengan kunci milik psikopat itu, yang akhirnya dirinya bisa terbebas dari rumah jagal tersebut. Tetapi belum mencapai pintu gerbang rumah, tanpa terduga, tiba-tiba Allison terjatuh, yang dimana dirinya ternyata telah mengalami keracunan dari jus jeruk yang ia minum sebelumnya, yang akhirnya membuat Allison harus tumbang seketika. Sebuah fakta yang mengejutkan, ternyata semua tamu undangan ulta dari Lorraine juga tumbang karena keracunan jus jeruk itu, yang dimana Lorraine dulu telah merencanakan semua ini pada saat pesta ulang tahunnya. Diketahui pada tahun 1950, Lorraine yang disabilitas, hidup bersama suaminya dan memiliki satu putra yakni psikopat itu, yang memiliki kekurangan di wajahnya. Tetapi semua berubah, ketika suaminya ketahuan selingkuh di belakangnya, di saat sedang berkumpul bersama teman-temannya. Hal itu pun membuat Lorraine harus diceraikan oleh suaminya, demi selingkuhannya itu. Lorraine harus merasakan sakit hati yang menyakitkan, atas perselingkuhannya itu, yang hal itu justru dirinya harus mendapatkan bulian dari kawan-kawannya, salah satunya Helena. Bahkan psikopat putranya itu juga terkena imbas buliannya. Karena ketraumaannya itu, ia bersama putranya berencana akan balas dendam, dengan mengundang semua kawan-kawan yang membuli dirinya, termasuk selingkuhan suaminya, untuk merayakan pesta ulang tahunnya, dan ia sengaja meracuni mereka semua, termasuk juga Helena. Kejadian itu juga dirinya abadikan di kameranya, dari awal saat sebelum kematian mereka, hingga akhir setelah kematian mereka. Untuk mengenang momen tragis itu, Lorraine pun berjanji setiap tahunnya akan mengadakan ultahnya, dengan membawa para jasad-jasad wanita, yang ia propertikan sebagai jasad para tamu undangannya, dan menyalakan proyektor berisi foto-foto mereka dulu. Jadi itulah semuanya yang terjadi, dari penculikannya ini. Dengan diperlihatkan Allison yang telah tumbang tergeletak karena keracunan di jalan, maka berakhirlah kisah dari film ini. Terima kasih sudah menonton alur cerita film ini yang berjudul Playdead. Tulis komentarmu tentang video ini. Jika suka dengan video ini, klik like, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi video terbaru selanjutnya, dan semoga kalian semua diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya selalu.